Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, dalam video kali ini gue akan kembali membahas tentang Outline Kage no Jitsukusa volume 5. Dalam part sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau kelompok Alexia itu sudah mencapai sumber kekuatan yang menyerap mana mereka semua. Dan ternyata sumber kekuatan itu berada di sebuah gereja tua yang sebenarnya gak ada yang ingat nih kalau ada sebuah gereja di sana. Ketika itu juga Claire dan Alexia sudah curiga dengan keberadaan dari gereja itu. Dan benar saja, saat mereka semua memasuki ruang bawah tanah gereja, sebuah gas pelumpuh pun langsung tersebar di seluruh ruangan itu, membuat mereka tumbang secara sekaligus. Sebelum kehilangan kesadarannya, Alexia pun bisa melihat sosok Isaac yang memakai topeng gas. Yaps, Isaac telah mengkhianati mereka. Dia adalah salah satu kaki tangan dari Ordo Diabolos. Dalam part kali ini, panel cerita pun berpindah ke karakter Christina Hope. Saat itu, Christina baru saja tersedar dari pingsannya. Tubuh dan kepalanya terasa berat. Ingatan terakhirnya juga hanya sampai kelompok Alexia itu menyusuri ruangan bawah tanah dalam gereja. Setelah itu tidak ada ingatan apapun lagi dalam kepalanya. Namun sekarang, ia pun tersadar kalau dirinya sudah terkekang di sebuah penjara bawah tanah yang tidak dikenalinya. Tangan dan kakinya sudah tidak bisa digerakkan lagi karena rantai yang diselimuti oleh sihir. Saat itu juga, Christina pun terkejutkan dengan sosok Isaac yang berdiri di hadapannya. Isaac pun berkata kalau dia sangat terkesan dengan kemampuan Christina karena sudah bisa sadar walau sudah terkena gas pelumpuh itu. Mendengarkan hal itu, Christina pun langsung sadar nih kalau Isaac telah mengkhianati mereka semua. Tapi anehnya, dia tidak terlalu terkejut dengan hal tersebut. Tentu aja, Isaac pun tanya kenapa Christina itu tidak terkejut kalau dia adalah pengkhianat dari kelompok Alexia. Mendengarkan pertanyaan itu, Christina pun langsung menjawab kalau sebenarnya Christina juga sudah curiga sama Isaac dari awal. Karena menurut Christina, Isaaclah orang yang paling terlihat mencurigakan. Setelah itu, Christina pun menanyakan soal keberadaan dari anggota kelompok mereka yang lainnya. Di sini, Isaac pun memberitahu kalau Alexia dan Claire sudah ia serahkan ke tangan tuannya. Sedangkan Suzuki masih tertidur di sana. Ia pun mengatakan hal itu sambil menunjuk ke arah tubuh Suzuki yang sudah terkekang di tembok dekat sana. Di sini, Christina pun menghela nafas lega ketika melihat Suzuki itu masih baik-baik aja teman-teman. Tapi, sebuah perkataan tidak terduga pun keluar dari mulut Isaac. Dia berkata kalau sayangnya, Suzuki tidak akan bangun lagi dari tidurnya. Isaac menjelaskan kalau gas yang mereka hirup dalam ruangan bawah tanah gereja tadi merupakan gas khusus yang akan merusak orang dengan tingkat mana rendah. Sampai-sampai banyak dari mereka tidak akan bangun lagi dari tidur panjangnya. Tentu aja, Christina pun langsung menangisi kondisi dari kerabatnya itu. Tapi hal itu justru membuat Isaac jadi penasaran nih kenapa Christina itu menangisi Suzuki. Padahal Suzuki hanyalah seorang yang tidak berguna dari keluarga cabang Duke Hope. Namun Christina tidak setuju dengan pendapat dari Isaac. Ia berkata kalau Suzuki telah menunjukkan bakat dan kemampuannya dalam menghadapi situasi ini. Jadi Christina itu yakin kalau Suzuki sangat berguna bagi keluarga Duke Hope. Walau sudah diberitahu seperti itu, nampaknya Isaac juga nggak peduli dengan hal tersebut. Yang ingin Isaac lakukan sekarang ini adalah menguji tubuh Christina dengan cairan iblis Diabolos. Ia mengklaim kalau dalam tubuhnya Christina itu tersimpan banyak sekali potensi yang bisa berguna bagi organisasi mereka. Maka dari itu, ia pun ingin menyuntikkan cairan sel Diabolos kepada leher Christina agar dia juga ikut bisa merayakan kebangkitan dari lengan kanan iblis Diabolos. Tentu aja, Christina pun langsung panik dan sempat berkata apakah Isaac itu mendapatkan tugas dari Shadow Garden. Mendengarkan hal itu, Isaac pun menjawab nih, kalau organisasinya memiliki sejarah yang panjang dan kekuasaan yang lebih lama daripada organisasi Kroco itu. Jadi jangan samakan organisasinya dengan Shadow Garden. Nah, tepat pada saat Isaac ingin menyuntikkan cairan itu kepada Christina, Suzuki pun terbangun dari pingsannya dan mengejutkan mereka berdua. Tapi bagi Isaac, bangun atau tidaknya Suzuki bukanlah sebuah masalah. Toh dia juga gak bisa berbuat apapun. Namun karena sudah terlanjur kesal dengan Suzuki, si Isaac pun ingin menyingkirkan Suzuki terlebih dahulu dengan cara menyuntikkan sel iblis Diabolos juga. Tepat pada saat Isaac ingin menyuntikkan cairan Diabolos kepada Suzuki, perut Isaac pun langsung dihajar habis-habisan sama Suzuki. Tentu aja Isaac pun kaget kenapa Suzuki itu masih bisa bergerak, padahal baik lengan dan kakinya sudah tersegel. Mendengarkan hal itu, dengan santainya Suzuki menjawab kalau dia
mematahkan tulang lengan dan kakinya untuk lepas dari segel ini. Lalu, memulihkannya kembali dengan sihir penyembuhan. Mendengar betapa berbahayanya pemikiran dari Suzuki, Ishak pun langsung menghunuskan pedangnya ke arah Suzuki. Dan karena pedang Suzuki juga udah dirampas sama Ishak, ia pun langsung melawan Ishak dengan menggunakan pena yang ada di sakunya. Mengklaim kalau dengan pena itu saja dia bisa melawan Ishak. Dan benar saja nih, pedang Ishak pun mampu dipatahkan saat beradu dengan pena Suzuki yang sudah dialiri sama sihir tentunya teman-teman. Lalu Suzuki juga langsung menghunuskan penanya ke leher Ishak dan membuat Ishak sekarat di tempat. Saat di ambang kematiannya, Ishak pun melihat kalau kalung penyerap mana yang terpasang pada Suzuki itu telah menunjukkan angka yang sangat tidak wajar, yaitu 99999 yang menandakan kalau Suzuki bukanlah manusia biasa. Setelah itu, Suzuki pun langsung membebaskan Christina dari segel yang mengekangnya. Ia juga mengajak Christina untuk segera pergi dari sana, lalu menyusul Claire dan Alexia. Namun saat itu, Christina pun berkata kalau dia telah salah sangka kepada Suzuki. Dia tidak tahu kalau sebenarnya Suzuki adalah orang yang sangat hebat. Maka dari itu, dia berniat membawa Suzuki ke keluarga utama nanti. Tapi Suzuki pun menolak hal itu dan berkata kalau Christina tidak salah. Suzuki memang orang yang sangat lemah dan tidak berdaya. Jadi jangan sampai Christina itu terlibat lebih jauh dengan Suzuki. Sambil membalikkan badannya dan menatap Christina dengan tatapan yang kosong, Suzuki pun berkata kalau Christina terlibat lebih jauh dengannya, maka jalan hidup Christina akan dipenuhi dengan darah karena dialah yang menanggung semua dosa dunia di punggungnya. Setelah itu, Suzuki pun langsung melepas kalung penyerap mana milik Christina dan mengajaknya lagi untuk segera pergi menuju tempat Claire dan Alexia. Panel cerita pun berpindah ke karakter Claire. Dalam ruangan yang dipenuhi oleh kabut putih, Claire pun langsung dibangunkan oleh suara Aurora yang memintanya untuk segera bangun. Dan tepat saat dia bangun, Claire pun menyadari kalau dirinya berada dalam keadaan terkekang bersama dengan Alexia. Di sini, Claire pun langsung membangunkan Alexia dari pingsannya juga. Saat terbangun, Alexia pun langsung dikejutkan ketika ia melihat kondisinya yang terborgol. Dan di depannya juga terdapat 4 tabung silinder yang berisi siswa Midgar yang selama ini menghilang teman-teman. Melihat hal itu, baik Claire dan Alexia pun tahu kalau orang yang memasang kalung penghisap mana adalah orang yang sama dengan orang yang menculik mereka sekarang ini. Claire juga menjelaskan kalau 4 siswa yang ada di hadapan mereka ini diserap mananya untuk membangkitkan lengan iblis Diabolos. Dan jika mereka tidak segera melepaskan diri, maka pastinya Claire dan Alexia sudah bernasib sama dengan keempat siswa dalam tabung silinder itu. Di sini Alexia pun sempat menghujat Ishak nih, karena sebelum Alexia itu pingsan, dia tuh melihat kalau Ishaklah yang menggiring mereka untuk masuk ke dalam ruangan penuh gas pelopoh itu. Jadi Ishak adalah pengkhianat dari kelompok Alexia. Nah, sayangnya, saat Alexia dan Claire itu ingin melarikan diri dari sana, mereka tidak bisa melepaskan ataupun menghancurkan borgol yang mengekang mereka. Seakan-akan, borgol itu telah dilapisi oleh sihir kuat yang tidak mudah dihancurkan. Tepat saat itu, Fenrir pun datang di hadapan mereka dan berkata kalau baguslah jika Claire dan Alexia itu telah bangun, karena dengan begitu pekerjaannya akan lebih mudah. Setelah itu, Fenrir pun memperkenalkan dirinya sebagai anggota yang menduduki kursi kelima dari Round of Table Diabolos. Di sini, Claire dan Alexia pun kaget melihat penampilan dari Fenrir yang tampak seperti anak kecil yang sangat tampan. Seakan-akan dia adalah anak kecil yang baru keluar dari negeri dongeng. Melihat kondisi dari Alexia dan Claire, Fenrir pun berkata kalau usia bukanlah patokan bagi pemegang keabadian sepertinya. Jadi seharusnya Alexia dan Claire itu tidak perlu memasang muka yang kaget seperti itu. Lalu Fenrir pun menegaskan nih kalau dia akan menjadikan Claire dan Alexia sebagai tumbal untuk membangkitkan lengan kanan dari iblis Diabolos. Tentu aja baik Claire dan Alexia pun tidak setuju dengan hal itu. Claire juga berkata kalau Akademi Midgar saat ini sedang dalam kondisi siaga. Jadi jangan harap Fenrir itu bisa lari begitu aja ketika sudah melakukan perbuatan gila seperti ini. Tepat saat mendengar perkataan dari Claire, Fenrir pun langsung tertawa terbahak-bahak lalu berkata kalau siapa yang akan menghukum perbuatannya ataupun organisasinya. Para kesatria Midgar-kah? Atau hukum dari kerajaan Midgar ini? Tidak ada dari mereka yang bisa menghakimi perbuatan Ordo Diabolos, karena organisasi kami adalah penguasa dunia bawah. Tapi di sini, Alexia pun langsung berkata, kalau Shadow Garden lah yang akan menghukum kalian. Fenrir pun sedikit tertarik dengan perkataan dari Alexia.
Lalu ia pun menjelaskan kalau Shadow Garden merupakan organisasi dunia bawah juga seperti Ordo Diabolos. Mereka tidak akan menghukum kami atas perbuatan jahat. Mereka hanya akan menyerang kami jika tujuan mereka bertentangan dengan kami. Itu saja. Dan jika kami bertarung, maka salah satu dari kamilah yang akan menguasai dunia bawah. Tidak ada yang namanya penegak keadilan yang siap menghukum siapapun dalam dunia bawah, termasuk Shadow Garden. Alexia pun hanya terdiam ketika mendengarkan hal itu, karena memang ia juga masih belum mendapatkan kepastian apakah Shadow Garden itu berpihak sama mereka atau enggak. Setelah basa-basi itu, Fenrir pun langsung mencoba menyuntikkan cairan sel Diabolos kepada Claire nih. Karena memang Fenrir itu sudah tidak punya waktu lagi, dan dia itu harus segera membangkitkan lengan kanan dari iblis Diabolos untuk mengamankan posisinya sebagai Round of Table. Di sini, Claire pun berusaha melawan Fenrir dengan menolak suntikan itu. Tapi apa daya, kuasa Fenrir lebih besar daripada Claire. Namun tiba-tiba aja nih, suara Aurora pun langsung terdengar di kepala Claire. Ia berkata kalau Claire itu selalu menyusahkan dirinya saja dan selalu memerintahnya. Tapi kali ini adalah pengecualian bagi Claire. Dia akan meminjamkan sedikit kekuatannya kepada Claire untuk bisa terlepas dari kondisi ini. Namun sisanya dia serahkan kepada Claire. Karena memang Claire juga harus mengembangkan kekuatannya sendiri mulai dari sekarang. Di sini Claire pun menutup matanya dan berterima kasih kepada Aurora. Seketika itu juga, pancaran energi sihir besar pun langsung keluar dari tubuh Claire. Dan pancaran energi sihir itu mendorong Fenrir dan menghancurkan jarum suntik dari tangannya. Setelah mendapatkan kekuatan dari Aurora, Claire pun langsung memutus rantai dan borgol yang mengekangnya. Begitu juga dengan milik Alexia. Sehingga, sekarang ini, mereka berdua bisa langsung berhadapan dengan Fenrir. Pada awalnya Fenrir itu terkejut dengan kekuatan yang dimiliki sama Claire. Ia juga sudah mendapatkan informasi dari Isaac kalau Claire itu menggunakan sebuah kekuatan yang aneh selama perjalanan mereka menuju ke sini. Tapi dia tidak menyangka kalau kekuatan yang dimiliki sama Claire itu adalah kekuatan yang berasal dari Aurora. Jadi di sini Fenrir akan mencoba menguji seberapa kuatkah Claire dan Alexia dalam pertarungan. Setelah itu pertarungan di antara ketiganya pun tidak terelakkan lagi. Di sini, Fenrir langsung mengeluarkan pedang Claymore berukuran besar yang dinamainya sebagai Bloodfang. Melihat hal itu, Alexia pun terkejut nih, karena memang dia pernah mendengar nama Bloodfang sebelumnya. Dikatakan itu adalah salah satu pedang legendaris yang dahulu kala terdengar di kerajaan ini. Jadi ia pun meminta Claire untuk berhati-hati dalam melawan Fenrir. Begitu juga dengan Aurora. Di sini Aurora berkata, kalau sisa mana dalam tubuh Claire itu tinggal sedikit. Jadi, jangan sampai Claire itu membuat gerakan yang sia-sia. Setelah itu, Claire pun langsung mengeluarkan tentakel merah untuk mengekang Bloodfang milik Fenrir dan langsung melayangkan sayatan kepada Fenrir. Tapi sayangnya, kemampuan Fenrir sebagai salah satu Round of Table Diabolos itu nggak main-main. Dia bisa dengan mudah menangkis sayatan pedang milik Claire dengan sarung Bloodfang miliknya. Lalu ia pun menendang Claire sehingga terpental cukup jauh dari sana. Setelah itu, Fenrir berniat menerjang Claire dengan Bloodfang miliknya. Tapi langkahnya pun langsung terhenti ketika ia menyadari kalau bahunya itu sudah tertusuk oleh pedang milik Alexia. Di sini Fenrir pun sangat terkesan nih dengan Alexia, karena Alexia itu bisa menyerang Fenrir secara diam-diam. Jika saja Fenrir tidak menghentikan pergerakannya tadi, maka bisa saja jantungnya itu sudah tertusuk oleh pedang milik Alexia. Kemudian, Fenrir pun langsung beradu pedang dengan Alexia. Tapi, terdapat perbedaan kekuatan yang cukup jauh di antara mereka. Sehingga Alexia itu sangat kewalahan dalam menangkis setiap serangan dari Fenrir. Sampai pada akhirnya Alexia pun menyadari kalau ada sedikit celah dari Fenrir. Lalu, ia pun mengubah sudut pedang miliknya. Fenrir pun dibuat terkejut lagi dengan kecerdikan dari Alexia. Dia tidak menyangka, seni pedang orang biasa milik Alexia itu bisa memberikan sedikit perlawanan kepada dirinya. Jika saja Alexia itu abadi, maka dia ingin bertarung lagi dengan Alexia ketika 100 tahun mendatang. Karena menurut Fenrir, ilmu berpedang adalah sebuah ilmu yang akan selalu berkembang dan terus ditempa. Jadi saat ia melihat ilmu berpedang orang biasa milik Alexia itu, ia merasa kalau ilmu berpedang Alexia diasah selama 100 tahun lagi, mungkin ilmu berpedang itu bisa melampaui dirinya. Tapi untuk sekarang ini, dia akan menghancurkan Alexia terlebih dahulu. Di sini Fenrir pun langsung mengeluarkan energi sihir dalam skala besar, lalu membiarkan energi sihir itu mengalir kepada tubuhnya. Seketika itu,
luka yang dibuat sama Alexia pun langsung sembuh. Tapi anehnya, tubuh Fenrir yang tadinya terlihat seperti pria muda, kini berubah menjadi pria tua yang sangat sempoyongan. Bahkan tubuh tuanya itu nampak tidak bisa menahan posturnya sendiri. Tapi, hal itu nggak membuat Alexia dan Claire jadi lengah nih. Karena memang nih, tekanan dan hawa membunuh yang dikeluarkan sama Fenrir itu jauh lebih buas dibandingkan sebelumnya. Melihat perubahan itu, Aurora yang berada di dalam tubuhnya Claire pun berkata nih, kalau nampaknya dia mengenali Fenrir. Dikatakan, Fenrir adalah pembunuh bayaran yang ditakuti dalam kerajaan Midgard saat zaman dia masih belum tersegel. Lalu Fenrir juga mendapatkan julukan iblis dari Midgard yang melambangkan betapa mengerikannya orang itu. Benar saja, baik gerakan dan sayatan pedang yang dilayangkan sama Fenrir itu jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Bahkan pedang Alexia pun langsung hancur saat beradu dengan Bloodfang milik Fenrir yang sekarang ini. Karena tidak mau terjadi sesuatu yang tidak terduga, akhirnya Aurora pun memutuskan untuk mengendalikan tubuh Claire sementara waktu ini. Lalu dengan ribuan tentakel merahnya, Aurora pun berusaha menahan setiap serangan yang dilayangkan sama Fenrir. Tapi sayangnya, energi sihir yang dimiliki sama Claire itu sangatlah sedikit. Maka dari itulah, Aurora juga kewalahan dalam melawan Fenrir yang sudah merubah wujudnya seperti itu. Dan di saat Claire itu ingin disayat sama Fenrir, tiba-tiba aja Bloodfang milik Fenrir itu langsung dihadang oleh sebuah bullpen yang dilemparkan oleh seseorang. Orang yang melempar bullpen itu adalah Suzuki. Ada juga Christina di belakang Suzuki. Jadi saat Suzuki berurusan dengan Fenrir, Christina pun membantu Alexia dan Claire yang sudah tidak berdaya lagi. Saat itu keadaan mereka juga sudah cukup kritis, di mana baik Alexia dan Claire itu sama-sama memiliki sisa mana di bawah 100. Panel cerita pun berpindah ke pertarungan di antara Fenrir dan Suzuki. Melihat Suzuki yang menangkis serangannya dengan sebuah bullpen membuat Fenrir jadi sangat kagum dengan Suzuki. Ia pun bertanya sebenarnya siapakah Suzuki ini. Tapi dengan santainya Suzuki pun menjawab kalau dia hanyalah orang biasa. Setelah itu tidak ada basa-basi lagi di antara mereka berdua. Mereka pun langsung beradu serangan, di mana Fenrir itu menggunakan teknik pedang kuno yang membuat satu sayatan pedang yang diarahkan kepada Suzuki itu terlihat seperti 10 sayatan pedang sekaligus. Tapi sayangnya semua sayatan itu nggak bisa mengenai Suzuki sedikit pun. Dengan santainya Suzuki itu terus berjalan sambil menangkis atau menghindari setiap sayatan dari Fenrir. Melihat hal itu, Alexia yang masih tersadar pun bertanya nih kepada Christina, sebenarnya siapakah Suzuki itu? Kenapa dia bisa menghindari semua sayatan Fenrir dengan sangat mudah? Mendengarkan hal itu, Christina pun menjawab kalau dia juga tidak mengetahui sosok Suzuki yang asli. Tapi yang jelas sekarang ini, dia adalah orang yang membawa beban berat dunia ini dalam pundaknya. Nah, merasa kalau serangannya itu sia-sia, si Fenrir pun berkata kalau dia tidak akan meladeni Suzuki yang terus berlari seperti itu. Jadi, ia pun langsung mengarahkan serangannya kepada Christina yang berada di belakang Suzuki. Di saat itu, Christina pun tidak bisa menghindari serangan dari Fenrir. Merasa dirinya sudah diambang kematian, Christina pun memasrahkan dirinya dan memejamkan matanya. Tapi ternyata, Suzuki pun mengorbankan tubuhnya untuk terkena serangan dari Fenrir, menggantikan Christina. Tentu aja hal itu membuat Christina menangisi Suzuki. Namun di sini, Suzuki berkata kalau dia tidak layak ditangisi oleh Christina. Lagi pula Suzuki yang Christina kenal itu sudah lama mati. Identitas aslinya adalah Shadow. Setelah mengatakan hal itu, tubuh Suzuki pun langsung diselimuti oleh kumpulan slime dan merubah sosoknya menjadi Shadow. Fenrir pun terkejut dengan hal itu, tapi dia menganggap kalau Shadow sebagai orang yang cerdik karena menyembunyikan identitasnya terlebih dahulu saat melawannya di ronde pertama tadi. Dan di sini, duel ronde kedua antara Shadow dan Fenrir pun langsung dimulai. Tanpa basa-basi, Fenrir pun langsung menggunakan teknik berpedang kuno miliknya yang lain, yaitu kehampaan. Teknik ini mengakibatkan kabut putih menyelimuti seluruh area itu, dan Fenrir akan menyerang Shadow dalam kabut itu. Serangan pertama berhasil ditahan oleh Shadow, tapi sebagai gantinya, jubah slime milik Shadow itu sedikit terkoyak. Walau begitu, Fenrir berkata kalau Shadow memiliki kemampuan hebat untuk menghindari serangannya ini. Tapi sebaliknya nih, Shadow berkata kalau dia tidak bisa melihat serangan dari Fenrir secara jelas. Namun, saat pedang Fenrir itu terlihat ingin mengoyak dirinya, di saat itulah Shadow akan bereaksi dengan cepat untuk menghindarinya. Nah, siklus itu pun terus terjadi, begitu juga dengan serangan Fenrir selanjutnya. Shadow bisa menghindari serangan dari Fenrir dengan sangat mudah.
Sampai ketika Shadow pun berkata kalau dia sudah mengerti tentang cara kerja dari teknik kehampaan milik Fenrir ini. Di sini Shadow pun berniat untuk meniru teknik milik Fenrir itu. Seketika itu pula, energi sihir luar biasa pun keluar dalam dirinya Shadow, dan 9 bayangan pedang hitam pun langsung menghantam tubuh Fenrir. Setiap sayatan pedang milik Shadow itu disertai dengan bayangan naga yang secara perlahan mengoyak seluruh tubuh dari Fenrir. Shadow pun menamai teknik ini dengan nama Utsusemi no Atomic. Setelah menghabisi Fenrir, Shadow pun berniat untuk pergi dari sana. Tapi Alexia yang berada di belakang Shadow pun berteriak nih. Jadi sebenarnya siapakah Shadow ini? Apakah Shadow itu mau berpihak kepada mereka? Jika iya, maka Alexia ingin Shadow memberitahu semuanya tentang Shadow Garden yang sedang memerangi Ordo Diabolos kepada publik. Nampaknya Alexia juga menginginkan kekuatan yang besar seperti Shadow. Karena memang dia ingin sekali melindungi kerajaannya dan kakaknya Iris yang menurutnya sudah hampir gila karena permasalahan Ordo Diabolos ini. Sampai-sampai Iris itu mengira kalau dalang dibalik semua ini bukanlah Ordo Diabolos melainkan Shadow Garden. Tapi di sini Shadow pun tidak terlalu peduli dengan hal itu. Ia berkata kalau sudah aku bilang, jangan ikut campur dalam urusan dunia bawah. Jika tidak, maka jalan Alexia itu akan dipenuhi dengan banyak darah. Lalu Shadow pun langsung memberikan tebasan kepada Alexia dan Claire nih. Namun bukannya melukai mereka berdua, tapi tebasan Shadow itu menghancurkan kalung penghisap mana dari Alexia dan Claire. Setelah itu Shadow pun langsung pergi dari sana. Di sini, Christina pun berkata kalau sebaiknya mereka segera pergi dari sini aja, karena memang kondisi Claire juga sudah terluka parah. Di saat itu Nina juga muncul di hadapan mereka bertiga nih. Di sini Nina pun berkata kalau saat itu dia lari dari jebakan Ishak, dan di tengah pelariannya itu dia menemukan jalan keluar dari tempat ini. Ia juga akan mengajak mereka bertiga untuk segera keluar dari tempat ini. Tanpa rasa curiga sedikit pun kepada Nina, mereka bertiga pun setuju untuk mengikuti Nina. Tapi saat itu, Nina pun melakukan gerakan super cepat dan memukul leher dari ketiganya sampai pingsan. Ternyata, Nina adalah salah satu anggota fraksi Zeta, namun tidak tergabung dalam Shadow Garden. Jika ia bergabung bersama Shadow Garden, maka pergerakannya sebagai salah satu fraksi Zeta itu akan terhambat, teman-teman. Padahal nih, Victoria pun mengakui kalau Nina bergabung sama Shadow Garden, maka dia pasti akan menduduki posisi Numbers, mengingat kemampuan Nina itu sangatlah hebat. Setelah membuat ketiganya pingsan, Nina pun langsung menyerahkan Claire kepada Zeta untuk melakukan ritual pemasukan lengan kanan iblis Diabolos. Claire pun langsung ditidurkan pada sebuah altar. Lalu Zeta pun langsung memasukkan lengan kanan iblis Diabolos kepada tubuhnya Claire melalui sebuah mantra. Pada awalnya tubuh Claire itu menolak lengan kanan dari iblis Diabolos sampai membuatnya tersiksa. Bahkan Nina juga tidak tega melihat Claire yang meringis kesakitan dalam pingsannya itu. Tapi Zeta pun berkata kalau mereka harus membiarkannya seperti itu jika ingin tetap menjadikan tuannya abadi. Setelah proses pemasukan lengan kanan iblis Diabolos selesai, Zeta pun tetap meminta Nina untuk berperan sebagai teman dari Claire dan menguasai perkembangan kekuatan Aurora dalam dirinya Claire. Namun saat itu Nina pun sempat bertanya nih, apakah Alpha dan yang lainnya itu tidak menghalangi rencana mereka ini. Mendengarkan itu, Zeta pun berbalik dan berkata kalau Alpha itu terlalu naif. Suatu hari nanti, dia pasti akan tahu kalau rencana Zeta ini lebih efektif dibandingkan rencana milik Alpha. Setelah itu, Zeta dan Victoria pun langsung pergi dari sana. Panel cerita pun berpindah ke Carter Seed. Nah, setelah pergi dari medan pertempuran, entah kenapa Seed itu malah masuk dalam dimensi yang penuh dengan kabut putih lagi. Lalu bertemu dengan Aurora kecil di sana. Saat ditemukan oleh Seed, tubuh Aurora kecil itu dipenuhi oleh luka. Jadi Seed pun mengalirkan energi sihirnya untuk menyembuhkan Aurora. Di saat pertemuan mereka yang kedua ini, Seed pun memberi Aurora permata merah yang ditemukan sama Delta dulu. Melihat hal itu, Aurora pun jadi senang nih dan tersenyum puas. Tapi senyumannya itu nampak sedikit mencurigakan bagi Seed. Saat ditanya perihal permata merah itu, Aurora kecil pun menjawab kalau ini adalah kebenciannya. Seketika itu pula, dimensi yang ditempati mereka berdua dipenuhi energi sihir yang meluap dari Aurora kecil. Saat itu, Seed juga bisa melihat rentetan kejadian yang sangat memilukan bagi Aurora kecil, di mana dia selalu dihina oleh semua orang yang melihatnya. Tapi, satu persatu orang yang menghinanya berubah menjadi gumpalan daging, lalu hancur. Rentetan kejadian itu terjadi terus-menerus, sehingga membuat Seed itu jadi pingsan. Saat terbangun, Seed itu sudah berada di dekat Akademi Midgar. Sambil memandang akademi, Seed pun memiringkan kepalanya, lalu bergumam nih, kalau seharusnya dia tidak perlu memberikan permata itu kepada Aurora.
panel cerita pun berpindah ke kelas kosong dalam akademi. Setelah kejadian itu selesai, hanya Claire lah yang masih belum tersadar dari pingsannya. Sementara itu, Alexia pun berdiskusi dengan Sid perihal masalah kali ini. Saat itu, Alexia melontarkan banyak sekali pertanyaan kepada Sid. Namun sayangnya, tidak ada dari percakapan itu yang ditanggapi serius oleh Sid. Tapi nih, saat Alexia bertanya apakah Sid itu tertarik untuk hidup abadi, ekspresi Sid pun langsung berubah menjadi serius dan berkata kalau dia sangat tertarik dengan hal itu. Ia juga berkata kalau Alexia tahu rahasianya, maka dia ingin Alexia memberitahunya. Namun di sini Alexia nampaknya tidak menganggap serius dengan jawaban Sid itu. Tadinya, ia mencurigai kalau sebenarnya Sid adalah Shadow. Karena memang mereka sama-sama misterius gitu. Tapi karena Sid berkata tertarik dengan keabadian, membuat Alexia jadi yakin kalau dia bukanlah Shadow. Menurut Alexia, Shadow bukanlah orang yang tertarik dengan hal seperti itu. Dan cerita di volume ini pun berakhir. Oke, mungkin segitu pembahasan super panjang dari volume 5 Kage no Jitsurukusa kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan juga share agar gue lebih semangat dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah menonton sampai titik ini. Gue Gary Christopher, signing off.